Kita mau siapkan hati, kita mau membawa yang terbaik buat Tuhan. Yang terbaik, hanya yang terbaik untuk Tuhan. Hanya yang terbaik. Hanya yang terbaik yang Bapak, Ibu, dan saya miliki. Hanya yang terbaik. Bawa hati yang menyembah. Bawa hati yang menyembah ke hadapan Tuhan. Bawa kemurnian, ketulusan. Mari Bapak Ibu, sebelum kita masuk lebih jauh, ada baiknya kita introspeksi diri. Apakah pada pagi hari ini kita membawa yang terbaik untuk Tuhan? Apakah pada pagi hari ini kita bawa cinta buat Tuhan? Mari sembah Dia. Mari sembah Dia. Mari sembah Dia. Selamat pagi Bapak Surgawi. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Ketika kami bangun pada pagi hari ini, kami dapat membuka mata, kami dapat menggerakkan tubuh kami, jari-jari kami. Kami masih bisa bangkit dari tidur kami. Semua karena kasih-Mu Tuhan. Semua karena cinta-Mu Tuhan. Engkau yang memberi kami kesempatan untuk menyembah. Memberi kami kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, Engkau baik. Engkau baik Tuhan. Engkau baik. Tuhan Engkau baik.
Kami sayang Tuhan. Kami sayang Tuhan. Mari Bapak Ibu yang terkasih, mari kita ekspresikan cinta kita kepada Tuhan. Katakan, agar perkataan itu keluar dari mulut Bapak Ibu dan saya. Katakan, katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya cinta Tuhan. Saya cinta Tuhan. Tuhan turunlah. Saya butuh Tuhan. Saya butuh ketika Tuhan memeluk saya. Surga turunlah. Surga datanglah. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan hadir tidak mencari para penyembah-penyembahnya. Tuhan hadir mencari hati yang menyembah. Hati yang mencinta. Mungkin seringkali kita mendapati banyak hamba-hamba Tuhan yang berdosa di luar sana. Saya mau ingatkan kepada Bapak Ibu, bahwa itu bukan urusan kita. Ketika kita sudah mampu melihat kesalahan orang lain, hati kita lah yang bermasalah. Hati kita lah yang perlu diubah. Karena sulit melihat Tuhan di dalam diri mereka. Sehingga kita sulit sekali mendengar suara Tuhan. Sehingga sulit sekali untuk merasakan kehadiran Tuhan. Itu karena hatimu. Tuhan mencari hati yang menyembah. Tuhan mencari hati yang mencintai. Tuhan, Engkau
Engkau sungguh mulia. Engkau sungguh besar. Engkau ajaib. Engkau yang membuat kami menjadi berharga. Engkau menyatakan kami berharga. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketahuilah bahwa Bapak Ibu berharga di mata Tuhan. Bapak Ibu sangat berharga di mata Tuhan. Sungguh indah Engkau Tuhan. Sungguh indah Engkau Tuhan. Pengorbanan-Mu di kayu salib. Hanya untuk menemukan kami. Hanya untuk menyelamatkan kami. Sehingga Engkau meninggalkan 99 domba yang lain. Hanya untuk menemukan satu domba yang terhilang, yaitu kami. Sungguh indah Engkau Tuhan. Sungguh indah Engkau Tuhan. Pengorbanan-Mu, cinta-Mu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari sembah Dia. Mari sembah Dia. Sembah Dia. Perkataan yang keluar dari hatimu, cintai Tuhan. Cintai Tuhan. Cintai Tuhan. Karena Dia layak dicintai. Cintai Dia. Apakah dalam sehari kemarin kita sudah hidup kudus? Apakah dalam satu hari kemarin kita sudah membuktikan kepada Tuhan bahwa kita mencintai Tuhan? Mungkin kita bisa bilang, Tuhan, saya cinta Tuhan. Tapi apakah dalam tindakan sehari-hari, dalam sikap perkataan, apakah kita benar-benar mencintai Tuhan? Apakah Tuhan ada di hati kita?
Apakah Dia ada bersama kita? Apakah kita membuat Tuhan nyaman dalam hidup kita? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, manusia batiniah bersifat rohani dan manusia lahiriah bersifat daging dan tabiat daging kadang sesekali muncul keluar. Agar Bapak Ibu dan saya sadar, masih ada bagian yang harus dibereskan. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan hendak memakai orang percaya yang manusia batiniahnya telah terlepas untuk menjamah orang lain dan menghasilkan buah yang lebat. Bapak Ibu yang terkasih, bila seseorang menikmati manusia jasmaniah kita, mereka mungkin terkagum, mereka mungkin terpesona akan kepandaian, bakat, kefasihan, cara kita berbicara, cara kita menyampaikan. Akan tetapi bila seseorang mengecap manusia rohania kita, mereka akan memperoleh hidup yang memulihkan, mengubah, dan menumbuhkan roh mereka. Bapak Ibu yang terkasih, untuk masuk hidup dalam pimpinan Roh Kudus yang sebenar-benarnya, seseorang harus mengalami proses kehancuran seperti ini. Sehingga Roh Kudus dapat dengan bebas memimpin Bapak Ibu dan saya. Sehingga Roh Kudus dapat dengan bebas mengakses hidup Bapak Ibu dan saya. Roh Kudus dapat dengan bebasnya mengerjakannya di dalam hati Bapak Ibu dan saya. Dua Korintus 4 ayat 16 berkata, sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih,
apakah kita akan menjadi orang bodoh yang telah memulai hari dengan roh, tetapi mengakhirinya di dalam daging? Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Galatia 5 ayat 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembah berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, Tuhan memperingatkan kepada Bapak, Ibu, dan saya, seperti yang telah Ia buat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Markus 4 ayat 18. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri. Itulah yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia itu dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu hingga tidak berbuah. Mungkin orang itu menjadi orang Kristen. Mungkin orang itu sudah lama menjadi orang percaya. Tapi masih sulit sekali mendengar suara Tuhan. Masih sulit sekali. Merasakan hatinya Tuhan. Jika di antara Bapak Ibu yang pada pagi hari ini sulit sekali merasakan cintanya Tuhan, sulit sekali merasakan kehadiran Roh Kudus, izinkan saya berdoa untuk Bapak Ibu. Bagi mereka yang sulit sekali merasakan Tuhan hadir, bagi yang rindu, yang ingin merasakan kehadiran Tuhan, yang sulit sekali merasakan cintanya Tuhan, pegang dada Bapak Ibu. Dan katakan bersama-sama dengan saya, Tuhan,
Aku tahu Tuhan ada, Tuhan hidup. Tetapi ketakutanku yang menghimpit aku, yang menekan aku, sehingga aku sulit sekali mendengar suara Tuhan, merasakan cinta Tuhan. Tuhan, ubahlah aku. Aku ingin merasakan Tuhan hadir dan memelukku saat ini. Tuhan, Kau dengar apa yang putra-putri Bapa Surgawi katakan pada pagi hari ini. Mereka haus akan Engkau, Tuhan. Mereka rindu. Mereka ingin merasakan kehadiran-Mu. Peluk mereka. Peluk mereka, Tuhan. Pribadi tiap pribadi. Dia, Tuhan, kita adalah pribadi yang romantis, pribadi yang lembut. Rasakan kehadirannya pada pagi hari ini. Rasakan kasihnya mengalir. Rasakan cintanya mengalir. Merendam Bapak, Ibu, dan saya. Rasakan. Nggak peduli seberapa dalam Bapak Ibu jatuh. Nggak peduli seperti apa masa lalumu. Yang Tuhan inginkan hatimu saat ini. Hati yang mencinta. Katakan Bapak Ibu, katakan Tuhan, saya sayang Tuhan. Saya cinta Tuhan. Sentuh hati ini Tuhan.
lepaskan. Lepaskan pengampunan itu, lepaskan. Lepaskan pengampunan, lepaskan. Agar hati Bapak Ibu murni. Agar hati Bapak Ibu benar-benar murni. Sehingga mampu menangkap isi hati Tuhan. Yes. Ya, mengalir, 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 mengalir. Ya, mengalir, mengalir, mengalir. Terus mengalir. Seperti sebiji gandum, agar ia berbuah lebat, ia harus dikubur di tanah untuk mengalami proses pecah kulit atau kematian. Setelah itu benih yang hidup di dalam tumbuh dan keluar menjadi tumbuhan yang produktif. Seperti halnya minyak narwastu yang mahal. Ia tidak berfungsi selama disimpan dalam buli-buli pualam yang mahal. Buli-buli itu harus dipecahkan agar minyaknya keluar dan dapat mengurapi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyatakan bahwa kulit adalah nyawa. Cinta akan nyawa sendirilah yang menghalangi pecahnya kulit itu. Kulit itu harus dipecahkan agar isinya keluar. Yohanes 12 ayat 24 berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia akan tetap satu biji saja. Tapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Bapak Ibu yang terkasih, Mazmur 51 ayat 18 berkata, jikalau engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan,
sekiranya ku persembahkan korban bakaran, Engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Bapak Ibu yang tercinta, tidak ada sesuatu di dunia ini yang terlepas dari pengetahuan dan campur tangan Allah. Ia memakai segala situasi dan keadaan untuk menyempurnakan orang-orang percaya. Bahkan Tuhan Yesus juga disempurnakan dalam ketaatan melalui penderitaannya di dunia. Roh Kudus akan mengerjakan Bapak Ibu sampai tuntas. Ia menggarap Bapak Ibu dan saya dalam pikiran, emosi, dan kemauan kita. Apa yang bersifat daging akan dihancurkannya, agar yang rohani keluar dari Bapak, Ibu, dan saya yang telah dibaharui oleh Roh Kudus. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya akan dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Bapak, Ibu, dan saya sudah ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dan segambar anaknya, Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saya juga dibenarkannya, agar Bapak, Ibu, dan saya dimuliakannya.
Tuhan, cinta macam apa yang Kau bawa? Engkau yang membiarkan tubuhmu remuk, membiarkan tubuhmu hancur, hanya untuk kami. Dan Engkau tahu bahwa kami akan tetap menyakitimu. Dan Engkau tahu bahwa kami akan tetap berbuat salah. Cinta macam apa ini Tuhan? Tuhan, Tuhan, ajari kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman, agar kami menjaga hati kami, kekudusan kami, bukan karena dosa lagi, bukan karena kami takut dengan dosa, tapi karena kami mencintai Tuhan. Kami ada pada pagi hari ini bukan untuk berkat, bukan juga untuk kesembuhan, tapi untuk hati-Mu Tuhan, untuk cinta-Mu. Kami sayang Tuhan. Kami sayang Tuhan. Maafkan kami Tuhan, jika setiap kali kami datang kepada Tuhan dengan membawa agenda-agenda kami, membawa kepentingan-kepentingan kami, membawa masalah-masalah kami. Maafkan kami Tuhan. Kini kami sadar keberadaan-Mu Tuhan sudah lebih dari cukup, sudah lebih dari segalanya. Kami ingin Tuhan, kami ingin Tuhan, kami ingin Tuhan, kami ingin hati-Mu Tuhan, kami ingin hati-Mu. Tuhan Yesus, hati ini milik-Mu. Hati ini milik-Mu Tuhan. Saya sayang Tuhan. Saya sayang Tuhan.
Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan mengasihi Bapak Ibu. Dan yang datang pada pagi hari ini, dengan tulang punggung yang sakit, leher yang kaku, aku perintahkan di dalam nama Tuhan Yesus, otot-otot yang kaku menjadi lentur, menjadi normal, kembali kepada posisinya. Sekarang, saat ini, bergerak. Otot-otot yang kaku itu mulai memanas, mulai melentur kembali. Hati yang penuh dengan motivasi diremukkan, dimatikan, agar hati yang untuk Allah dibangkitkan, dilahirkan kembali. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita diam sesaat. Izinkan hati Bapak Ibu secara pribadi terkoneksi dengan Tuhan. Tuhan, katakan apa yang ingin Tuhan katakan. Katakan. Ini waktumu Tuhan. Ini waktumu. Mengalir. Mengalir kuasa Roh Kudus, mengalir. Mengalir. Penuhi hati kami. Mengalir. Terus mengalir. Mengalir. Mengalirlah Roh Kudus. Mengalir. Penuhi kami. Pesan Tuhan untuk Ibu Mei. Tuhan tahu isi hatimu. Tuhan sangat sayang Ibu. Respon cintanya. Buka hatimu. Izinkan Tuhan masuk. Izinkan Tuhan menuliskan
nama-nama yang baru di dalam loh hatimu. Barang siapa mencari, ia akan mendapatkan. Barang siapa mengetuk, ia akan dibukakan. Barang siapa haus, ia akan disegarkan. Barang siapa lapar, ia akan dikenyangkan. Selapar itu, Tuhan akan mengenyangkan Bapak Ibu. Sehaus itu, Tuhan akan menyegarkan jiwamu, memenuhi hatimu, dan membanjiri hidupmu dengan kasih. Ketika Bapak Ibu dalam keadaan sakit, ketika Bapak Ibu dalam keadaan terdesak, ingatkah ketika kita berseru, Tuhan, Tuhan, tolong Tuhan. Tuhan hadir, menyembuhkan, memulihkan. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menjaga hatinya Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, mungkin sesi doa pada pagi hari ini sudah selesai. Tapi izinkan Roh Kudus yang terus merendam, sampai hatimu dipuaskan, sampai hatimu dibanjiri dengan cinta dan kasih, agar kita dapat membanjiri orang lain dengan kasih, agar kita sulit sekali melihat kekurangan orang lain. Mari Bapak Ibu yang terkasih, terimalah cinta Tuhan, terimalah kasih Tuhan berlimpah-limpah, penyertaan Roh-Nya mulai pagi hari ini sampai Tuhan datang kembali menjemput Bapak Ibu dan saya di awan-awan yang permai, atau memanggil Bapak Ibu dan saya untuk pulang. Tuhan, kami menikmati setiap momen bersama-sama dengan Tuhan. Karena Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang kami kenal. Tuhan yang hidup. Tuhan yang membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Tuhan yang melepaskan Daniel dari mulut singa-singa. Tuhan yang membebaskan Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api yang menyala-nyala. Dan Tuhan yang meredakan badai, ombak, dan angin ribut. Tuhan yang sama. Tuhan yang hidup.
Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang kami cinta, tinggal di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu. Bapak Ibu yang terkasih, apakah masih ada rasa cinta Bapak Ibu kepada Tuhan? Seberapa besar cinta Bapak Ibu kepada Tuhan? Jujurlah. Mungkin sedikit. Mungkin secuil. Mungkin seujung kuku jari Bapak Ibu. Dan Tuhan bilang, it's okay nak, it's okay, datang ke sini peluk aku. Gak apa-apa. Sini datang, peluk aku. Saya menangkap ada di antara Bapak Ibu yang pada pagi hari ini kepalanya sakit, kepalanya berdenyut-denyut. Saya mau katakan, jadilah sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tenanglah, saraf-saraf otot di kepala, di otak, tenanglah. Sembahlah Dia. Sembahlah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu, kami berdoa dan mengucap syukur. Yang dia berkati Tuhan dan yang percaya sama Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin, amin,